Assalamualaikum, halo teman onlineku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTubeku Merita Irawan. Di video kali ini aku mau berbagi resep yang lagi viral, yaitu milky bun dari Thailand, dan aku ini buatnya udah dari 1 minggu yang lalu, atau lebih dikenal dengan roti dingin ya teman-teman. Nah, untuk cara membuatnya, ini rotinya sama aja seperti membuat roti pada umumnya. Perbedaannya itu, rotinya ini lebih lentur atau cairannya itu sedikit lebih banyak daripada roti pada umumnya, dan wajib memakai susu karena namanya juga udah milk bun ya teman-teman, jadi susu itu nggak bisa di skip. Nah, ini susunya udah aku campur dengan 1 kuning telur. Dan untuk menguleninya ini wajib pakai mixer karena kalau pakai tangan nanti bakalan lengket banget. Untuk pakai mixer ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini adonannya cuma 300 gram tepung, jadi nggak terlalu berat. Seperti biasa, untuk resep lengkapnya nanti bakalan aku tulis di deskripsi video ini. Nah, setelah kalis, aku tambahin butter. Ini aku pakai full mentega ya teman-teman, jadi nggak pakai campuran margarin. Ini terus diuleni sampai kalis elastis. Nah, sampai elastis ini waktu kita ambil sedikit adonan, karena ini kan bahan cairnya sedikit lebih banyak, jadi ini masih agak lengket di tangan, tapi nggak apa-apa, yang penting waktu kita lebarin udah bisa tipis seperti ini. Nah, ini kita buletin dulu, diamin ini sekitar 15-20 menit. Biarkan sampai adonannya itu sedikit mengembang, enggak mengembang begitu besar. Ini lanjut kita bagi-bagi. Untuk satu adonan ini hasilnya 24 biji ya teman-teman, atau bisa ditimbang sesuai selera. Nah, ini udah kita timbang semua, lalu kita rounding. Nah, untuk rounding ini pastikan udah mulus ya teman-teman. Aku tata di loyang, ini loyangku ukuran 30 kali 30 kali 4. Ini bisa muat sampai 25 biji ya teman-teman. Tapi ini aku jadinya cuma 24. Kalau teman-teman mau timbang sedikit lebih kecil, sedikit dikurangi, mungkin dikurangi 2 graman gitu, bisa jadi 25 biji. Nah, ini udah mengembang. Aku mau buat isiannya. Aku nggak pakai full whipped cream, ini aku pakai fla juga. Untuk fla vanilanya ini udah pas ya teman-teman teksturnya. Jadi kalau suka teksturnya kayak gini, nggak terlalu padat tapi juga nggak terlalu cair, bisa pakai resep ini. Membuat fla itu nggak boleh ditinggal-tinggal, harus terus diaduk, karena kalau ditinggal-tinggal nanti bisa lengket di dasar pancinya, bisa gosong. Kalau nggak gitu nggak bisa halus ya teman-teman, mungkin agak bergerindil gitu ya kalau nggak terus diaduk. Nah, setelah selesai ini aku tambahin butter juga, jadi ini full butter. Aku pakai di rak tengah. Untuk manggangnya di oven tangkring seperti biasa, suhunya 190. Untuk manggangnya nggak usah lama-lama ya teman-teman, ini aku terlalu coklat. Ya, satu tips lagi, waktu mau manggang ini sebenarnya atasnya itu lebih baik ditaburin tepung, jadi supaya nggak terlalu coklat, tapi aku lupa, maaf. Aku pindahin di cooling rack dulu supaya lebih mudah dingin ya teman-teman. Untuk tempatnya ini aku pakai Mika brownies yang es, ukurannya itu sekitar 16 kali 11 gitu ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, ini untuk whipped creamnya aku pakai merek Han yang bubuk, aku nggak pakai yang cair karena di sini nyari yang bubuk aja udah susah ya teman-teman, apalagi yang cair nggak ada, nggak pernah lihat aku kalau di daerah di TPK di sekitar sini.
Ini harus mengembang sampai kaku seperti ini. Lanjut, ini flanya kita mixer supaya lebih smooth. Ya, ini flanya dalam keadaan udah suhu ruang ya teman-teman. Lalu ini kita satuin. Untuk satu resep isian ini pas banget buat 24 biji. Tapi kalau mau isian yang lebih banyak bisa ditambah lagi mungkin sekitar seperempatnya ya teman-teman, atau sepertiga. Kalau setengahnya nanti mungkin kebanyakan ya menurut aku, karena aku nggak begitu suka isian yang agak lembek-lembek gitu dan manis. Tapi ternyata roti ini lumayan enak ya teman-teman. Pertama aku pikir itu nggak begitu suka, tapi ternyata ini lumayan enak. Nah, ini rotinya itu lebih enak dinikmati waktu dingin. Rotinya super lembut ya teman-teman, walaupun pakai oven tangkring, asalkan kita itu udah mengenali oven masing-masing, itu pasti hasilnya sama aja dengan yang oven listrik. Nah, ini aku timbang supaya sama karena ini pesanan orang ya teman-teman. Jadi ini isiannya itu bisa rata. Untuk gulanya di taburan atasnya itu aku pakai gula donat, full gula donat dan susu bubuk. Kalau dicampurin dengan gula bubuk, bukan gula donat ya teman-teman, bukan gula dingin, maksud aku yang gula bubuk itu menurut aku terlalu manis banget. Jadi lebih baik pakai gula donat atau gula dingin dicampur dengan susu bubuk. Untuk susu bubuknya aku pakai Denko yang saset, tapi sesuai selera. Menurut aku itu rasanya udah enak banget. Nah, ini untuk harga jualnya aku jual di harga 20.000. Menurut teman-teman kemahalan atau enggak sih? Tapi ini udah aku hitung udah pas ya teman-teman. Dengan bahan yang aku pakai, harga segitu udah pas, nggak terlalu mahal menurut aku. Tapi kembali ke daya beli masing-masing ya. Nah, ini sisanya tadi fillingnya ini ditaruh di atasnya lalu diratain ini nanti supaya gulanya itu lebih menempel. Nah, tips dari aku supaya gulanya itu bisa kelihatan bagus, tetap cantik gitu ya teman-teman. Gulanya itu ditaburin sesaat sebelum diambil atau sebelum ada orang beli gitu. Jadi nggak langsung ditaruh kulkas semua ditaburin gula gitu, nggak ya teman-teman. Karena kalau gitu biasanya gulanya itu bakalan sedikit basah. Jadi lebih baik ini ditaruh kulkas atau chiller atau showcase atau apapun. Nah, untuk perbandingannya ini aku pakai perbandingan 3:1, yaitu 3 bagian gula halus dan 1 bagian susu bubuk. Maksud aku gula dingin, gula donat. Nah, ditaburin seperti ini. Ini waktu menaburnya itu lebih baik tebel aja ya teman-teman, supaya lebih cantik. Nah, ini udah selesai kayak gini, langsung taruh kulkas. Yang lainnya ini aku nggak kasih gula dulu ya teman-teman. Nah, ini udah aku keluarin selama 4 jam. Udah lumayan dingin tapi belum dingin maksimal ya teman-teman. Tapi rotinya itu ternyata tetap lembut, nggak berubah sama sekali, nggak keras. Yang penting itu tutupnya harus rapat, jadi nggak kena suhu kulkas langsung ya teman-teman. Untuk isiannya ini udah pas banget menurut aku, tapi kalau teman-teman suka isian yang banyak mungkin ini kurang. Nah, untuk taburan di atasnya itu menurut aku kemanisan, tapi kalau teman-teman suka manis mungkin ini pas ya, karena aku pribadi nggak terlalu suka manis. Nah, ini aku ada sisa satu, jadi aku coba taruh freezer selama 1 minggu. Setelah 1 minggu aku keluarin di kulkas di rak yang bawah. Kalau udah nggak beku, aku keluarin ke suhu ruang lalu aku tabur gula. Ternyata ini tuh nggak berubah sama sekali ya teman-teman. Rasanya masih enak, masih sama seperti yang baru dibuat gitu. Nggak keras sama sekali. Feelingnya itu juga tetap enak, tetap lumer.
Ini layak banget kalau buat dijualan. Nah, ini coba aku belah. Nah, ini kelihatan masih empuk banget ya, teman-teman. Oke, terima kasih teman onlineku semuanya yang udah nontonin videonya dari awal sampai selesai. Kalau ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.